saya akan coba mendekat lagi, saudara, ke bangunan terdekat dari lubang raksasa. Tapi sebelum kita tiba di bangunan tersebut, saya akan tampilkan visual yang menunjukkan bahwa jalan alternatif yang kemudian saat ini digunakan oleh warga hanya berjarak kurang lebih 50 meter ya Pak? 50 meter. 50 meter dengan lubang raksasa, dan tidak menutup kemungkinan bahwa lubang raksasa tersebut mengarah ke jalan alternatif yang saat ini menjadi satu-satunya akses warga. Dan ini adalah bangunan terdekat ya Pak ya? Bangunan terdekat warga. Dari lubang raksasa kita akan coba lihat, saudara. Aksesnya menuju ke sini Pak? Iya. Oh, samping ya? Samping rumah warga. Ini bangunan apa Pak? Ini bangunan warga untuk gudang mereka untuk jual beli. Oh, oke. Jual beli Hasil pertanian. hasil pertanian. Oh, dan ini, wah, ini dekat sekali. Nah, ini dia. Oke, dan ini bisa dilihat ya, bangunannya memang sudah kosong ya Pak? Sudah dikosongkan? Sudah dikosongkan. Sebelumnya digunakan tapi ya? Sebelumnya digunakan. Oke. Saya akan tunjukkan, itu adalah air irigasi ya Pak? Drainase. Drainase ya Pak ya? Drainase. Air yang mengalir jatuh ke lubang raksasa, air drainase. Dan bisa dilihat ini sangat dekat sekali, dan dipasang garis polisi. Retakan. Ini retakannya ini cukup dekat juga. Retakan yang sangat dekat dengan titik kami berdiri saat ini. Oke. Ini tiang listriknya roboh Pak? Yang di sini satu, kemarin dua. Tiang telkom, tiang listrik, Ya. dua. Oke. Ini seperti tertarik ya Pak ya? Ya, tertarik. Karena Yang satunya udah ke bawah. sudah ke bawah ya? Ya, tertarik. Saya ingin tanyakan, ketika pertama kali lubang ini semakin membesar, Bapak melihat situasi seperti apa Pak? Situasinya memang waktu itu warga resah yang melewati jalan ini. Bahkan mereka melapor kepada kami sebagai kepala desa, Pak, itu jalannya udah mau roboh, kan gitu. Tapi ketika retakan itu terjadi, yang menggunakan bangunan ini aman Pak? Atau seperti apa? Kebetulan ini warga, dia bukan warga asli Kampung Pondok Balik yang punya gudang ini. Mereka orang Bener Meriah. Setiap harinya mereka ke sini asal pagi berusaha di sini. Kemudian kita himbau kepada mereka, pihak yang punya bangunan ya, untuk jangan datang ke sini lagi untuk berusaha, dan kemudian kami suruh untuk dibongkar rumahnya. Dibongkar ya? Dibongkar terus, yang bisa dipakai gitu kan. Oke. Ini lumayan besar, dan ini sepertinya tidak akan lama lagi untuk longsor ya Pak? Ya. Kalau hujan nanti malam bisa jatuh itu. Tadi yang kami bahas bersama dengan Bupati juga Pak, bahwa dari lubang raksasa ini tidak jauh ya Pak ya, ke perumahan warga? Iya, untuk yang pertama yang dekat ini sekitar 50-100 meter itu warga yang 50 sampai 100 meter. sampai 100 meter? Yang berdekatan dengan lubang. Masih dihuni Pak? Masih dihuni, itu yang masih dihuni. Karena Oke. kita sudah beri aba-aba kepada warga yang sangat dekat ini. Oke. Ini gubuk Pak? Gubuk. Sudah tidak dipakai juga ya? Ya. Oh, ini juga berdekatan sekali Pak. Wah. Bisa dilihat saudara, itu adalah tadi guncangan yang terjadi. Sudah jatuh mungkin ya Pak? Jatuh yang kita tengok tadi jatuh. Oke. Tadi tiang listriknya seolah tertarik ya? Iya. Dan lebih baik kita tidak mendekat ya Pak? Takut ada sesuatu. Oke. Dan ini rumahnya saudara. Saya akan coba, Pak Sutino. Ya, Pak Sutino. Oke, saya akan coba berbincang dengan penghuni rumah, apakah sempat mendengar ataupun merasakan
sesuatu ketika lubang raksasa tersebut terbentuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sutino, Pak. Iya. Siap. Dipo, Pak, dari Kompas TV, Pak. Iya. Pak Sutino, betul pemilik rumah ini ya, Pak ya? Betul. Rumah terdekat dari lubang raksasa. Iya. Saya ingin tanya, Pak, ketika longsoran terjadi, apakah Bapak mungkin melihat atau mendengar sesuatu, Pak? Ya, kalau malam mendengar, kalau pagi cepat melihat gitu ke sana. Malam itu mendengarnya seperti Mendengar. apa? Gemuruh gitu. Ada suara gemuruh? Suara longsoran itu dengar kita. Dari jarak 100 meter Kedengar. terdengar. Selain suara gemuruh, ada mungkin getaran, Pak? Ya, getaran itu. Getaran juga terasa? Getaran pakai udah getar longsor terus itu. Ketika itu proses longsornya seperti apa yang Bapak lihat? Pokoknya kadang-kadang 3 jam sekali jatuh tanah dari atas gitu ke bawah. Bapak tinggal sama ibu? Sama ibu sama anak yang di bawah sana tadi kan. Oh. Dekat air besar, begitu banjir mendekati rumah, saya bawa ke Mariana. Bapak masih akan bertahan di sini atau Itu seperti belum apa? tahu, pindahnya kemana belum tahu kita ini kan. Ibu, mungkin ada tanggapan, Bu? Ibu akan tetap bertahan di sini atau seperti apa, Bu? Ya maunya ya bertahan di sini, tapi kayak mana lagi udah dengerin kayak gitu kan. Mau pindah kemana? Tidak ada tempat lain, Bu? Ya kayak mana ya? Tempat lain di bawah tadi, katanya besar. Air besar. Tempat lain ancamannya banjir. Ada satu bangunan lagi yang cukup dekat dengan lubang raksasa. Saya akan coba tanyakan apakah pemilik bangunan ini juga sempat mendengar suara gemuruh ketika longsor terjadi. Permisi. Assalamualaikum. Izin. Iya, Pak. Dengan Mas siapa? Mawan, Pak. Mas Mawan. Mas Mawan pemilik bangunan ini? Iya, Pak. Saya ingin tanyakan Mas Mawan, tadi saya sudah ke rumah Pak Sutino bahwa beliau sempat mendengar suara gemuruh ketika longsoran terjadi. Apakah Bang Mawan juga merasakan atau mendengar hal yang sama? Dengar juga tuh Pak, sering itu Pak. Ini bapak-bapak ini pun juga dia kan apa juga kan? Bapak juga mendengar, Pak? Iya, dengar. Bapak rumah yang ini? Iya, ini rumah. Oke. Maksudnya getarannya sampai ke sini dia. Kalau pas jatuh itu kan. Getarannya sampai ke sini? Iya. Saya izin ke sini ya, Pak. Getarannya sampai ke sini, Pak? Iya. Bapak dengan Bapak siapa? Pak Selamat. Pak Selamat. Oke. Tinggal dengan Ibu? Iya. Berdua saja? Iya, ya. Bisa diceritakan, Pak, saat itu ketika longsor terjadi, Bapak bilang ada getaran, ceritanya seperti apa? Pokoknya berdetar lah nyampe ke sini dia. Berdetar. Jam berapa itu, Pak? Kadang pagi. Kadang-kadang jam 5 pagi kan. Jam 5 pagi, malam? Kadang-kadang malam. Sering? Sering. Kadang-kadang tiap malam pun jatuh tuh. Sampai saat ini? Ya, Ya. ini pun. Sampai saat ini masih? Iya, tadi pagi pun masih. Pokoknya tiap hari lah jatuh. Dan Bapak dengan Mas Mawan juga tetap bertahan di sini? Iya, kalau enggak gimana lagi? Ada lagi rumah di sini Pak kan? Cuman ini rumah cuman kan. Oke. Kan harus bertahan kita di sini dulu. Ini kok udah bahaya, kayak gimana Pak? Kalau udah bahaya kecuali baru. Tapi Bapak sama Ibu, mohon maaf, tadi kan gemuruhnya setiap hari. Iya. Apakah ada muncul rasa takut ketika mendengar suara itu? Ya kalau rasa takut kan ada Pak. Takut Pak, mungkin nggak takut. Mungkin nggak kita tanahnya udah keguguran kayak gitu kita nggak takut. Sedangkan getaran seng pun dah. Setiap jatuh getar seng. Kita pikir gempa kan. Jauh ini mungkin ada himbauan gitu Bu, atau sosialisasi mungkin dari pemerintah? Iya Pak. Sudah? Oh, belum ada Pak. Belum ada himbauan kan. Belum ada, ini baru ada tanya-tanya ini Pak kan? Termasuk himbauan untuk pindah belum ada? Belum. Belum ada ini. Oke. Takut kan, kami pun kan takut, masa nggak takut kayak gini dah kan? Kayak mana nggak ada dari pemerintah, kemana kita mau pergi? Akan dari Presiden juga pemerintah sikap agar penanganannya lebih bersifat komprehensif. Tadi sudah disampaikan oleh tim, ada beberapa hal yang mau kita kerjakan, routingnya segala macam. Ada 3-4 item, sekarang juga ada sungai segala macam, juga kita mesti lakukan penanganan
cepat. Saya minta pekerjaan fisiknya segera dilakukan. Nah, tadi kan kalau saya di sana kan ada rasa gempa ya, berarti area di situ kan memang tidak 100% secure gitu kan. Jadi di bawah ini masih ada pergerakan air masih tidak stop. Perlu waktu, tapi kita upayakan maksimal agar jalan di tol utama yang lebih pendek itu tidak hancur. Ini adalah jalan utama yang pada tahun 2002 sempat digunakan dan terputus. Kami berharap untuk pemerintah pusat untuk memfasilitasi warga yang resah inilah, yang selama ini berjarak kurang lebih 100 meter dari titik lokasi ini, Pak.